Jadi ini adalah robot AI. Dari kejauhan, tampak agak seperti manusia. Tapi dari dekat, cara jalannya, ekspresi wajah, dan gerakan mata, kamu masih bisa membedakannya. Ini adalah robot khusus pabrik kita, R3. Manajer, selamat pagi. Lihat itu. Robot ini bahkan bisa menyapa sendiri. Ini Jarod. Dia baru lulus tahun ini. Dia adalah pelatih robot baru kita. Mulai sekarang, robot ini akan berada di bawah pengelolaannya. Jarod juga akan bergabung dengan departemen teknis bersama robot. Mari kita sambut dia. Dian, menurutmu, AI benar-benar bisa menggantikan pekerjaan kita? Membeli robot dan merekrut pelatih, bukankah itu berlebihan? Gelombang AI ini akhirnya sampai ke pabrik kita. Kudengar anak ini adalah keponakan manajer. Posisi ini jelas diciptakan khusus untuknya. Ini adalah peraturan pabrik baru yang telah saya susun. Mulai hari ini, setiap orang mendapat salinannya. Semua harus mematuhinya dengan ketat. Jangan seperti seseorang yang merasa dirinya istimewa. Percaya pabrik tidak bisa berjalan tanpa dia. Ayo, Jarod, tunjukkan robotnya pada semua. Ini adalah generasi terbaru dari robot humanoid sangat cerdas. Semua data operasi peralatan dari pabrik sudah dimasukkan. Menyebutnya sebagai teknisi paling berpengalaman di pabrik kita bukanlah berlebihan. Ia tidak perlu cuti, tidak makan, tidak ke kamar mandi. Ia bisa bekerja 20 jam sehari. Menurutmu ia bisa melakukan pekerjaan Dian? Bukan saya yang menentukan. Biarkan ia mendemonstrasikannya. Lihat itu, operasi robot R3 lebih cepat dan lebih presisi daripada kerja manual. Sebagian besar pekerjaan Dian adalah prosedur standar. Ia bisa mencapai tingkat tumpang tindih proses lebih dari 97%. Setelah analisis, tingkat tumpang tindih proses adalah 98,95%. Bukan hanya pekerjaan Dian, pekerjaan semua orang di sini bisa digantikan secara bertahap olehnya. Setelah peningkatan basis data selesai, itu hanya masalah waktu. Kenapa dia bicara begitu sombong? Itu namanya percaya diri. Kau dengar itu? Sebentar lagi pekerjaan kalian akan digantikan oleh AI. Siapa yang bersedia dipotong gaji untuk tetap di sini? Datang ke kantorku nanti. Baiklah, rapat selesai. Ayo, kita lihat robotnya. Lihat apa yang benar-benar bisa dilakukannya. Aku tidak pergi. Kalian duluan. Dian, pulang. Ya, mengikuti peraturan pabrik, pulang tepat waktu. Tidak sedetik pun lebih. Perang ini baru saja dimulai. Kita tunggu dan lihat. Dian, senang bertemu denganmu. Permisi, boleh saya tahu siapa Anda? Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hana. Saya belajar di luar negeri. Saya berkesempatan menghadiri kuliah teknis Anda. Saya belajar banyak. Jadi, ada yang bisa saya bantu? Baik, saya baru saja mengakuisisi pabrik mesin berat terbesar di Barat. Kami membutuhkan pemimpin yang kuat secara teknis untuk memegang kendali, terutama bilah rotor turbin gas, ahli pemesinan. Anda adalah orang pertama yang saya pikirkan. Jadi saya datang ke sini secara khusus untuk mengundang Anda dengan tulus bergabung dengan perusahaan kami. Saya tahu ini mungkin agak lancang, tapi saya tulus. Anda bisa menyebutkan gaji Anda. Dan saya janji, manajemen teknis pabrik akan sepenuhnya di tangan Anda. Saya tidak akan campur tangan sama sekali. Pertempuran baru saja dimulai. Bagaimana bisa saya lari? Saya harus bertahan demi Ardi. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Tapi saya tidak ingin pindah kerja untuk saat ini. Saya mengerti, Dian. Saya menghormati keputusan Anda. Tapi jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu menghubungi saya kapan saja. Terima kasih. Sudah lama sekali saya tidak sarapan dengan layak. 10 tahun penuh. Setiap hari saya datang 1 jam lebih awal.
Saya berusaha maksimal, diam-diam. Tapi di mata orang lain, itu tidak sebanding dengan terlambat 3 menit, satu pelanggaran itu. Jarod, ini adalah peralatan termahal di pabrik kita. Diimpor dari luar negeri, khusus untuk pemesinan bilah turbin inti. Apa kamu yakin? Robot bisa mengatasinya? Jangan khawatir, Supervisor David. Kita mengujinya kemarin, kan? Saya jamin akan baik-baik saja. Kita mengujinya. Setelah 1 kali uji, kamu berani menggunakannya pada peralatan inti? Dian, pagi. Supervisor David, pagi. Hampir waktunya. Ayo kita nyalakan. Matikan. Cepat. Matikan. 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 Sekarang. Jarod, ada apa? Aku. Terdeteksi getaran abnormal. Menganalisis penyebabnya. Bukankah kamu bilang robotnya dijamin aman? Bagaimana kalau mengenai seseorang? Peralatan ini pasti terkena benturan keras. Apa yang terjadi? Bapak Vance. Peralatannya rusak. Hampir menyebabkan kecelakaan. Untungnya, tidak ada yang terluka. Bagaimana dengan produknya? Bagaimana keadaannya? Bapak Vance, kumpulan bilah turbin ini semuanya retak. Mereka cacat. Masing-masing Rp20.000. Semua rusak. Jadi harus dibuang? Itu kerugian besar. Siapa yang mengoperasikannya? Robot yang mengoperasikannya. Apa yang sebenarnya terjadi? R3 mengikuti dengan ketat buku panduan operasi. Tidak ada kesalahan sama sekali dalam prosesnya. Saya yakin seseorang sengaja menyabotnya. Parameternya tidak cocok dengan kekerasan material. Saran kalibrasi ulang. Dengar itu? Ini masalah parameter mesin. Mungkin peralatannya sendiri sudah dirusak. Peralatan ini dirawat oleh Dian. Mungkin minta Dian untuk memeriksanya. Panggil dia ke sini. Dian, peralatannya bermasalah. Kemarilah, lihat. Oke. Dian, cepat ke sini, lihat. Kenapa produknya gagal? Beban komposit penggerak servo berlebih. Output torsi abnormal. Lihat kurva ini. Referensi posisi mekanis sudah menyimpang. Dian benar-benar tahu mesin ini. Dian, bukankah kamu memanaskannya dan mengkalibrasi pagi ini? Panaskan dan kalibrasi. Kenapa saya harus melakukan itu? Tapi, kamu dulu datang 1 jam lebih awal setiap hari untuk melakukan pemeriksaan pemanasan. Itu dulu. Saya pikir kamu sengaja bermalas-malasan, membalas kami. Kamu masih mau pekerjaan ini. Bapak Vance. Tapi, menurut peraturan pabrik, halaman 5, pasal 5, pemeriksaan sistem sebelum mulai dan kalibrasi parameter adalah tugas kerja normal yang harus diselesaikan selama jam kerja biasa. Jadi dia datang 1 jam lebih awal setiap hari? Apakah semua itu sia-sia? Sekarang jam 8:05, waktu kerja biasa. Kamu. Selama 10 tahun terakhir, saya datang 1 jam lebih awal setiap hari ke pabrik, bekerja pada peralatan. Saya memberi dengan sukarela, tapi pada akhirnya, kalian menganggapnya sudah sewajarnya. Bapak Vance, kalau boleh, buku panduan operasi peralatan tidak termasuk pemanasan. Tapi mulai besok, saya bisa menyuruh robot R3 datang 1,5 jam lebih awal untuk memanaskan, memastikan operasi normal. Perbarui proses operasi, pemanasan awal harian. Lihat, robot bisa diandalkan. Mereka bekerja tanpa mengeluh. Tidak seperti beberapa orang. Mengenai torsi masalah kelebihan beban tadi, robot R3 bisa menanganinya 100%. Maksudmu, robot bisa memperbaikinya? Dijamin bisa memperbaikinya. 100%. R3, mulai. Dian, minggir, jangan ganggu operasi R3. Ini benar-benar berputar, lihat. Bukankah itu berputar? Bapak Vance, peralatannya sudah siap, dan siap digunakan.
Bagus, kamu punya kemampuan, benar-benar robot pintar. Setiap sen yang dikeluarkan perusahaan terbayar. Tidak seperti beberapa orang, yang gajinya beberapa kali lipat dari robot, tapi tidak bekerja sesuai. Cepat. Ukur data profil Bilah untuk badge ini. Masih ditolak. Datanya meleset, jadi tidak akan pernah lolos. Tidak buruk. Tidak buruk. Robotnya sangat terampil, dan Jarod berpikiran jernih. Hari ini saya resmi mengumumkan, kenaikan pangkat R3 dan Jarod sebagai duo teknik baru kita. Mulai sekarang, peralatan ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Manajer, ini adalah A9 impor, tiba-tiba berganti tangan, sepertinya agak aneh, bukan? Apa yang tidak pantas? Kalian para senior hanya terpaku pada cara lama, takut memberi kesempatan pada anak muda, takut menerima hal baru. Ini era apa? Era AI sudah ada, dan yang harus diganti akan diganti. Kalian bisa mengikuti. Atau ditinggalkan. Hari ini kalian semua melihat, R3 dengan mudah memecahkan masalah. Manajer, tenang saja. R3 sudah mempelajari sepenuhnya mesin ini, dan pasti bisa merawatnya. Lihat, integrasi robot AI untuk menggantikan pekerja manusia adalah keputusan yang sangat cemerlang. Baiklah, sekarang saya akan resmi mengumumkan. Supervisor, data profil Bilah tidak sesuai. Manajer, kumpulan barang ini juga harus dibuang? Itu tidak mungkin. Bukankah ini terlihat sama seperti sebelumnya? Ada yang salah dengan peralatan pengujian? Tidak mungkin. Mungkin kita harus minta Dian untuk melihatnya. Dian lagi? Jarod, bisakah kamu memperbaiki ini? R3 telah mengkalibrasi peralatan sesuai peraturan. Seharusnya tidak gagal inspeksi. Kecuali apa? Kecuali ada karyawan yang menyabotase. Kenapa kamu menyalahkan karyawan lagi? Kita tidak bisa mengesampingkan campur tangan manusia. Tidak berguna. Panggil Dian. Baik. Saya urus. Dian. Supervisor David. Ada apa lagi? Peralatannya bermasalah lagi. Kemari lihat. Suruh R3 awasi setiap gerakan Dian. Rekam setiap langkah. Jangan khawatir, manajer. R3 tidak pernah lupa. Dian, bisakah kamu sedikit cepat? Apa burunya? Bukankah ada robot pintar itu di sana yang bisa mengkalibrasi peralatan? Dan seorang pelatih robot yang spesialis mengkalibrasinya. Menurut manual, sebelum mengoperasikan, kamu harus merapikan penampilan. Saya mengikuti aturan dengan ketat. Baik. Dian, lihat. Kenapa data profil Bilah ini masih gagal inspeksi? Apalagi yang salah dengan mesin ini? Baik. Pada komponen ini, ada cincin goresan mikro. Parameter kompensasi nol drift perlu dikalibrasi ulang. Mesinnya belum diperbaiki. Mau kemana? Kamu minta saya cari masalah. Saya sudah selesaikan tugas saya. Kamu. R3, bisakah kamu selesaikan ini? Tidak ada data di basis data, silakan masukkan ulang. Itu saja, katanya robot pintar. Sepertinya tukang lempar kesalahan yang tidak berguna. Jika dia harus mengoperasikan mesin ini, seluruh lini produksi akan hancur. Bisakah kamu masukkan datanya segera? Data? Itu perlu pertama kumpulkan banyak sampel. Pemborosan tempat. Gagal banget. Jadi, penunjukan Jarod dan R3 baru saja ditunda sementara, tetap, biar Dian yang menanganinya. Dian, cepat periksa apa masalah lainnya. Pada akhirnya, kita tetap harus mengandalkan Dian. Bukankah robot tadi bilang bisa menangani 100%? Dan kau ingin AI menggantikanku? Tidak mungkin. Baiklah. Dian, bukankah biasanya kau menanganinya hanya dalam beberapa langkah? Kenapa hari ini lambat sekali?
Supervisor David, buku petunjuk mengatakan kita harus menggunakan termometer inframerah, mencatat 3 pembacaan, dan mengambil rata-ratanya. Sekarang, siapa yang punya waktu untuk itu? Intuisimu selalu tepat. Para pekerja menunggu. Jika ditunda lagi, kita akan tertinggal produksi. Dian, apakah kau sengaja bermalas-malasan? Aku perintahkan kau untuk segera mempercepat, dan jika produksi terpengaruh, kau yang akan bertanggung jawab. Dian, kau sengaja melakukan ini, kan? Jika kita terlambat dari jadwal, bisakah kau menanggung tanggung jawab? Pasal 3 Peraturan Pabrik dengan jelas menyatakan bahwa operasi harus mengikuti prosedur tanpa mengandalkan pengalaman, jadi aku hanya mengikuti aturan. Apakah peraturan pabrik ini hanya untuk pajangan? Bapak Vance, Anda sendiri menetapkan aturan ini, jadi saya tidak berani melanggarnya. Sekarang, tunjangan teknis khusus saya hilang. Dan jika Anda juga memotong upah kinerja saya akan tidak punya apa-apa untuk hidup. Kamu. Apa yang lucu? Cepat bergerak. Pastikan R3 mengawasi setiap langkah, setiap satu langkah, tidak ada kesalahan yang diizinkan. Jangan khawatir, Bapak Vance. Hampir selesai. Hanya satu langkah terakhir. 2 jam tersisa untuk kalibrasi. Selama itu, Dian, apa kamu sengaja mengulur waktu? Menunda produksi, dapatkah kamu bertanggung jawab untuk itu? Bapak Vance, saya mengikuti jadwal perusahaan untuk melakukan kompensasi zero drift dan kalibrasi tahunan parameter. Proses ini pada dasarnya rumit. Supervisor David bisa mengonfirmasi itu. Benar. Kalibrasi tahunan ini memang memakan waktu. Tapi kenapa sekarang? Dari semua waktu, melakukan kalibrasi tahunan? Karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi untungnya, hanya satu langkah terakhir lagi. Berhenti membuang waktu. Cepatlah. Akhirnya hampir siap. Dian, kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, waktunya habis. Saya absen pulang. Waktu habis, aku sudah selesai kerja. Satu hal lagi. Kenapa buru-buru? Haruskah kamu terburu-buru keluar pintu saat ini juga? Ya, Dian. Tidak bisakah kamu tinggal sebentar lagi untuk menyelesaikan parameter? Tidak akan lama. Maaf, tapi sudah lewat waktu pulang. Buku manual dengan jelas menyatakan tidak boleh mengoperasikan instrumen presisi apapun setelah jam kerja. Untuk mencegah kecelakaan. Itu peraturan pabrik. Bapak Vance sendiri secara khusus mengingatkan kita pagi ini. Apa kamu sudah lupa? Dian, apa kamu benar-benar mengatakan itu sekarang? Apa kamu sengaja mencoba menentangku? Apa kamu benar-benar berpikir pabrik ini tidak bisa berjalan tanpamu? Tepat. Apa kamu benar-benar berpikir kamu sepenting itu? Baik. Kalau begitu cari orang lain yang mampu. Atau kamu bisa menyuruh robot itu mengambil alih. Aku pikir robot itu cukup pintar. Dia sudah melihatku mengoperasikan peralatan. Sementara aku akan pergi. Siapa bilang kamu bisa mematikan daya? Sekarang kamu mematikannya, peralatan harus dinyalakan ulang. Dan dikalibrasi ulang sepenuhnya. Kamu sengaja mengacaukanku, kan? Bapak Vance, dengan hormat, bagaimana mungkin aku melawan Bapak? Peraturan menyatakan dengan jelas dan tegas, setelah jam kerja, tidak mengoperasikan instrumen presisi, untuk mencegah kerusakan yang tidak akan dipertanggungjawabkan oleh siapapun. Apa Bapak meminta aku melanggar peraturan yang Bapak buat? Kamu. Paman Victor, jangan marah, itu buruk untuk hati Paman. Cepat dan dapatkan data robot diperbarui. Tidak masalah, aku akan melakukannya malam ini. Dan robot bodoh ini apakah bisa bekerja? Bisa, hanya perlu waktu.
Kalian berdua Paman Victor, masalahnya bukan kami. Tapi dia. Dialah yang bermain akal di belakang kami dan menjatuhkan kami. Dian, tunggu saja. Dian, kalau begini terus, manajer pasti akan balas dendam, katanya, dia kerabat direktur utama. Dia diturunkan dari kantor pusat. Kamu nggak bisa melawan mereka. Dia sudah balas dendam. Aku nggak takut. Bagaimana dengan lini produksi? Robot itu kaku banget. Dia lari dari tanggung jawab kalau ada masalah. Jarod itu pemalas total. Kalau begini terus, semua kerja keras Ardi akan hancur. Dian, aku sudah bekerja di pabrik ini seumur hidupku. Dari awal dibangun, waktu belum terkenal, sampai sekarang, berkembang menjadi sebesar ini. Aku selalu berharap pabrik kita bisa mempertahankan tingkat kelas dunia. Ardi, pasti bisa. Untuk melindungi sesuatu, kamu harus membuat mereka yang ingin menghancurkannya membayar mahal. Pantasa Ardi bilang kamu mirip dia. Sifat keras kepalamu itu sama persis. Kesini lihat. Lihat kondisi batch ini. Cacatnya kelihatan langsung. Masa barang ini mau dikirim? Dan dimensi ini, penyimpangannya besar. Kamu ngapain sih? Bapak Vance, kami ikuti manual operasi. Prosesnya nggak ada masalah. Apa kamu sudah update databasenya? Aku update setiap hari. Setiap hari. Mungkin volumenya terlalu besar. Perlu waktu untuk diproses. Proses apanya? Kamu kira ini orang yang habis makan harus tidur? Ini apaan? Permukaannya tergores begini. Bilang, sebenarnya salahnya apa? Aku nggak yakin. Nggak berguna. Sudah dikasih kesempatan malah gagal. Seminggu penuh tingkat cacat naik 30%. 30%. Kalian tidak punya malu. Tapi saya punya malu. Katakan padaku, apakah ini level yang seharusnya dimiliki pabrik Apex? Grup Batu Penjuru sudah melihat masalahnya. Itu adalah pemimpin industri global. Mitra terpenting kita. Jika kesepakatan ini gagal, semua orang di pabrik tidak ada yang akan mudah. Paman Victor, Bapak Vance, semua ini tidak bisa disalahkan pada kami. Setiap langkah yang kami ambil mengikuti standar. Database robot R3 juga sudah diperbarui. Mengenai operasinya, benar-benar tidak ada cacat yang ditemukan. Ya. Tapi kita tidak bisa menghentikan seseorang yang menyabotase kita di belakang layar, menghambat kita. Jarod, apa maksudmu? Siapa yang menyabotase? Dan siapa yang tidak mengikuti aturan? Sebutkan namanya. Saya tidak akan mentolerirnya. Saya tahu. Beberapa orang keberatan dengan peraturan pabrik yang saya tetapkan. Dan mereka tidak senang dengan rencana pemotongan gaji saya. Tapi untuk perusahaan maju. Pertama, bergantung pada peraturan. Kedua, bergantung pada mengikuti perkembangan zaman. Merangkul AI. Ini adalah tren. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagus sekali. Bicara seperti manajer sejati, berpandangan jauh. Saya sepenuhnya mendukung semua orang bertindak sesuai aturan. Siapapun yang tidak mengikuti aturan, saya akan jadi orang pertama yang menolak. Bapak Vance, saya sudah menandatangani perjanjian pemotongan gaji ini. Kamu benar-benar menandatanganinya? Benar, kenapa tidak? Demi kebaikan pabrik, sebagai seseorang yang telah bekerja di sini lebih dari 10 tahun, seorang karyawan veteran, bukankah sudah sepatutnya menerima pemotongan gaji? Bagaimanapun perusahaan memutuskan, saya akan mengikutinya. Tidak buruk. Setidaknya kamu punya gambaran besar. Mulai hari ini, saya ingin kalian semua menunjukkan dedikasi, lembur secara sukarela, dan menutupi produktivitas yang hilang. Dian, kamu adalah insinyur senior pabrik. Jadilah contoh. Maksudmu, kamu ingin saya memimpin lembur dan mengimbangi robot? Tepat. Itu perintah. Baiklah. Kamu setuju? Tentu,
tentu saya mendukung perintah Bapak Fans. Lembur tidak masalah. Tapi, Pasal 41 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan dengan jelas bahwa jika perusahaan memerlukan lembur, itu harus mengikuti peraturan nasional dan membayar upah lembur. Juga, Pasal 44 menyatakan bahwa untuk bekerja pada hari libur resmi, Anda mendapat setidaknya upah 3 kali lipat, dan untuk bekerja pada hari istirahat, Anda dapat mengambil cuti pengganti atau upah ganda. Jadi, boleh saya tanya, Bapak Fans, standar mana yang akan kita ikuti? Permisi, Bapak Fans, standar apa yang akan kita ikuti? Selama standarnya jelas, saya akan jadi orang pertama yang lembur. Saya yakin semua pekerja senior juga bersedia. Apakah kamu menawar dengan saya? Apa kamu tidak punya rasa kehormatan kolektif? Tentu saja saya punya rasa kehormatan kolektif, tapi saya juga punya aturan dan peraturan baru yang Anda tetapkan sendiri. Terlambat didenda berat, lembur harus diberi kompensasi. Ini namanya apa? Namanya mengikuti aturan. Bapak Fans, bukankah Anda yang paling memperjuangkan aturan? Kenapa kalau menyangkut saya, tiba-tiba jadi tawar-menawar? Lihat dirimu. Lagi pula, kamu hanya dendam padaku karena aku potong bonusmu $24.000. Bapak Fans, Anda salah sangka. Lagi pula, bukankah kita punya robot? Bukankah mereka bisa bekerja 20 jam sehari? Mereka tidak makan atau minum, dan kita tidak perlu membayar lembur mereka. Beli beberapa lagi, masalah selesai. Apa itu sama? Bagaimana robot bisa dibandingkan dengan manusia? Maksud saya, robot-robot itu masih dalam tahap belajar. Mereka butuh seseorang untuk membimbingnya. Kalau begitu saya sangat menantikan robot-robot itu menggantikan saya segera. Lagi pula, gaji saya sudah dipotong, dan tidak ada bonus lagi. Mulai sekarang, saya hanya akan membantu para robot. Baiklah, biarkan saya berbicara sedikit. Meskipun perusahaan kita punya aturan, kita tetaplah sebuah tim. Pesanan badge ini menyangkut kelangsungan hidup pabrik. Apa yang orang lain tidak mau lakukan, saya lakukan. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, saya lakukan juga. Hari ini, saya, Jarod, berjanji di sini. Demi pabrik, saya rela lembur. Bagus. Kata-kata yang bagus. Beginilah seharusnya pabrik kita seharusnya. Semua orang harus belajar dari Jarod. Bersungguh-sungguh menghilangkan perilaku egois. Segalanya untuk pabrik. Segalanya untuk Apex. Bian. Poros utama dari lini produksi memiliki runout radial yang berlebihan. Jika tidak ditangani, begitu rusak, seluruh lini produksi akan berhenti. Pabrik ini adalah tempat Ardi menghabiskan seluruh hidupnya. Dia membangun seluruh jalur perakitan. Kamu tidak bisa diam saja dan melihat sesuatu terjadi. Itu benar. Tapi Supervisor David, biarkan saya menanyakan satu hal. Apakah ada bayaran lembur? Ya. Kalau tidak ada uang lembur, ya saya benar-benar tidak bisa membantu. Ardi mengajariku banyak hal, tapi dia tidak pernah mengajariku bekerja gratis. Tapi, Supervisor David, hal kecil ini, biarkan R3 yang menanganinya. Tidak perlu memohon pada orang. Robot bisa menanganinya. Tentu saja, saya baru saja selesai memperbarui database R3. Untuk memperbaiki lini produksi ini, lebih dari cukup. Abaikan wanita sok tahu itu. Dia benar-benar berpikir tanpa dia, pabrik tidak bisa berjalan. Dengar itu, Supervisor David. Dia sukarela. Robot bisa menggantikanku. Lalu untuk apa mereka membutuhkanku? Berhenti berpura-pura. Begitu R3 terus berkembang, kamulah yang pertama dipecat. Cih. Brengsek. Apa yang terjadi? Bagaimana kodenya bisa kacau balau? Jelaskan dirimu. Apa yang terjadi? Perbaikan sistem gagal. Silakan hubungi administrator sistem. Administrator apa? Bukankah kamu administratornya? Bapak Fans, Jarod, kalian adalah administratorku. Kamu melawan? Aku perintahkan kamu. Cari tahu dan perbaiki sekarang. Mundur. Satu lagi meledak. Dian, cepat, cek berita.
Ada apa? Rose. Tidak hanya Jarod dan robot gagal memperbaikinya. Mereka menghapus program sistem A9. Peralatan akan dibuang. Di mana Dian? Bawa Dian kembali ke sini. Benar, kita semua lembur. Kemana Dian pergi? Setelah masker wajah, kulitku tidak kering lagi. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Ini adalah karya hidup Ardi. Jika kita benar-benar diakuisisi, pabrik kita hancur. Begitu ya. Dian, aku tahu kau cemas, tapi ini belum jam kerja. Dian, situasinya kritis. Apa kau benar-benar akan terus melawan mereka? Dian, bukan aku sengaja cari masalah, aku hanya mengikuti aturan mereka dan melakukan tugasku. Lagi pula, bukankah robot berinteligensi tinggi R3 yang menangani semuanya? Kenapa mereka butuh aku? Tapi bagaimana dengan karya hidup Ardi? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Dian. Aku punya alasanku sendiri. Baiklah. R3, sebaiknya kau jelaskan dirimu. Peralatan ini bermasalah sepanjang malam. Kau perbaiki atau tidak? Manajer, belum ada hasil. Tapi, apa? Kami benar-benar bekerja keras semalaman dan melakukan yang terbaik. Jarod, bukankah kau yakin bisa memperbaikinya? Jadi apa masalahnya sekarang? Kehilangan suara? Bicaralah. Dian, kau diam di situ. Sikap kerja macam apa itu? Kejadian sebesar ini tadi malam, dan kau tak terlihat di Apex. Apa kau mencoba membalas kami? Manajer, soal Apex, izinkan aku tanya satu hal dulu. Apakah aku masih dapat tunjangan teknis khusus? Apa katamu? Manajer, aku juga ingin bertanya. Untuk memberi jalan bagi robot, apakah aku sukarela menerima pemotongan gaji sepertiga? Hah? Jadi kenapa aku harus lembur? Oke. Kamu memang hebat. Dian, sepertinya Bapak Vance benar-benar kehilangan akal kali ini. Hati-hati, dia mungkin menusukmu dari belakang. Tidak apa-apa. Aku cuma khawatir kalau dia panik, dia akan melakukan sesuatu yang lebih bodoh. Sampai jumpa. Dian itu. Dia keterlaluan. Siapa dia mengira dirinya siapa? Dia kan cuma teknisi, iya kan? Pasti aku bisa menghadapinya. Paman Victor, jangan terlalu emosi. Sebenarnya tidak separah itu. Dian ini. Hanya karena punya sedikit keterampilan teknis, dia sombong banget. Kita bisa suruh dia menulis semua pekerjaan sehari-harinya sebagai manual operasi, lalu memasukkannya ke database R3. Ide bagus. Setelah R3 menjalankan prosesnya, kita harus menggantikannya. R3, apa kamu percaya diri? Dengan bimbingan Bapak Vance, saya percaya diri. Itu semangat. Kalian berdua kerjakan dengan baik, jangan mempermalukanku. Jangan khawatir, Paman Victor. Tidak masalah sama sekali. Jangan khawatir, Bapak Vance. Saya cepat belajar. Dian, akhir-akhir ini, sering ada masalah peralatan di pabrik. Sebagai teknisi terbaik kami, kamu harus memimpin dan membuat perubahan. Pertama, kesampingkan pekerjaanmu saat ini dan tuliskan rencana optimasi yang komprehensif mencakup seluruh lini produksi bilah dan semua proses. Sebelum akhir hari ini, serahkan padaku. Oke. Dian, menurutku Bapak Vance sengaja mempersulitmu. Dia mau memaksamu lembur. Kalau kamu tidak melakukannya, dia akan menuduhmu malas dan pemalas. Tidak apa-apa. Ini cuma laporan. Kencangkan sedikit lagi. Apa-apaan ini? Manajer, bukankah Anda minta saya menulis laporan optimasi lini produksi komprehensif? Saya sudah selesai. Apa yang kau tulis?
Apa kau menghina saya secara halus? Saya peringatkan, kalau kau terus bermalas-malasan, saya akan pecat kau saat itu juga. Dian, sikap apa itu? Setelah insiden besar semalam, kau tidak muncul sama sekali. Apa kau sengaja membalas dendam? Saya peringatkan, kalau kau terus bermalas-malasan, saya akan gunakan ini sebagai alasan untuk memecatmu. Pecat saya? Tidak masalah, beri saya kompensasi sesuai aturan. Kau benar-benar merekamnya? Manajer, sejak Anda menjabat, Anda sangat memperhatikan saya. Saya harus waspada, kan? Manajer, saya sudah menyerahkan laporannya. Saya permisi sekarang. Wah, Dian, jangan kira saya tak bisa berbuat apa-apa padamu. Paman Victor, Anda ingin bertemu saya? Dian ini terlalu sombong. R3 saja tidak bisa mengendalikannya. Kita perlu mencari seseorang yang mampu untuk menempatkannya di tempatnya. Kau lulusan sekolah teknik. Apa kau kenal orang di bidang itu? Serahkan padaku. Saya akan cari ahli industri terkemuka. Secara teknis, mereka akan mengalahkan Dian sepenuhnya. Tunggu saja. Bapak fans, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Ahli Karto, silakan duduk. Robot ini sangat pintar. Ini belum apa-apa. Dia bahkan bisa menulis kode, dan mengoperasikan peralatan. Bapak fans mengikuti perkembangan zaman. Anda memiliki visi yang luas. Saya kagum akan hal itu. Ahli Karto, Anda terlalu memuji. Ngomong-ngomong, Ahli Karto, Jarod mungkin sudah memberitahu Anda bahwa pabrik kami sedang menghadapi beberapa tantangan teknis. Bapak fans, jangan khawatir. Sekarang saya di sini. Setengah masalah sudah terpecahkan. Jadi, menurut Anda untuk pabrik seperti kita, apa titik sakit terbesar saat ini? Titik sakit terbesar adalah pola pikir yang ketinggalan zaman. Ini adalah era AI, era digital. Ganti tenaga manual dengan AI, dorong keputusan dengan data, dan integrasikan sumber daya dengan platform. Bapak fans, rencana Anda mengganti karyawan dengan AI benar-benar arah yang tepat. Anda hanya butuh seseorang yang paham seluk-beluknya. Benar. Itu sangat sesuai dengan filosofi saya. Ahli Karto, Anda diterima. Soal kompensasi, jangan khawatir, pasti akan memenuhi harapan Anda. Ayo kita lihat bengkelnya, silakan. Ahli Karto, saya punya harapan besar pada Anda. Bapak fans, tenang saja. Sekarang saya di sini, era AI di pabrik Apex benar-benar dimulai. Pengaturan koordinat mekanis tampaknya tidak pas. Kemari, Ahli Karto, lewat sini. Semuanya, berhenti sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan. Akhir-akhir ini, efisiensi produksi pabrik kita tidak meningkat, dan banyak produk cacat. Saya pikir masalahnya terletak pada kurangnya keterampilan staf teknis kita. Jadi saya harus mengambil tindakan perbaikan yang tegas. Ini Ahli Karto, yang saya rekrut dari pesaing kita, grup pelopor, dengan gaji tinggi. Dia tidak hanya paham teknik, tetapi juga mahir dalam AI. Seorang ahli serba bisa. Mari kita beri tepuk tangan. Mulai sekarang, semua masalah teknis di pabrik, termasuk robot R3 peningkatan basis data, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ahli Karto. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padanya. Ahli Karto ini sepertinya dibawa oleh Victor Fans untuk menargetmu. Tidak apa. Memiliki lebih banyak orang berbakat itu hal yang baik. Tapi akhir-akhir ini, semua orang mengaku ahli. Aku hanya penasaran seberapa banyak yang benar-benar diketahui Ahli Karto ini. Dian, mulai sekarang, Ahli Karto akan mengambil posisimu dan menjabat sebagai teknisi teknik pabrik. Bapak fans, Anda terlalu baik. Karena saya di sini, saya berharap bisa segera masuk ke mode kerja dan berkontribusi untuk pabrik. Nah, itu baru yang namanya ahli. Langsung ingin kerja begitu masuk. Itulah etos kerja yang harus kalian semua tiru. Terutama beberapa dari kalian. Saya dibayar, jadi saya harus kerja keras. Untuk membalas kepercayaan manajer. Itu sudah sepantasnya. Lihat, inilah yang seharusnya menjadi karyawan terbaik di pabrik kita. Ayo, ahli, silakan lewat sini. Oke. Aku sudah tanya-tanya. Ahli Karto ini punya reputasi buruk. Dia tukang ngomong besar. Dian, biarkan dia membual. Kalau bicara terlalu besar, bisa saja keselip lidah. Cukup. Serius. Cukup sudah. Peralatan berjalan normal. Ahli tetaplah ahli. Langsung beres pada percobaan pertama. Masalah dengan alat seperti ini kurang lebih sama. Peralatan buatan Inggris memiliki arsitektur kontrol yang kaku, dan logika interaksinya kurang cocok dengan teknik lokal kita. Untuk alat seperti ini, aku bisa paham triknya setelah sekali lihat. Dengar itu. Ahli Karto terdengar sangat meyakinkan.
Mulai sekarang, pabrik harus bergantung pada kerja keras ahli Karto. Berkontribusi untuk pabrik itu wajar. Dian, mulai sekarang, mesin-mesin di bengkel ini bukan urusanmu lagi. Pergi cari tempat yang enak untuk bersantai. Beberapa orang, hanya karena sudah lama di sini, berpikir mereka tidak tergantikan, bahwa pabrik tidak bisa berjalan tanpa mereka. Tapi sejujurnya, mereka tidak berguna. Mending istirahat lebih awal. Ayo, ahli Karto, silakan lewat sini. Komentar kode ini menggunakan gaya notasi teknik yang hanya aku dan Ardi pahami. Mau melewatinya? Lihat saja apakah kamu punya kemampuan. Ahli Karto, jangan buat semua orang menunggu. Kamu sekarang bos teknis di sini. Kami semua siap melayanimu. Katakan saja apa yang harus kami lakukan, dan kami akan lakukan. Kenapa buru-buru? Seorang ahli bekerja dengan kecepatan sendiri dan ketelitian. Ahli, benar, kan? Benar, benar. Biarkan saya lihat lebih dekat. Modul DX ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kenapa robot malah mendekat? Pembelajaran otonom sedang berlangsung. Kalian berdua bisik-bisik apa? Bapak Vance. Bapak Vance. Ada keadaan darurat. Manajer. Grup Batu Penjuru mengirim email mendesak kita, meminta data operasional terkini dari modul DX, mengatakan, data ini akan menentukan apakah mereka akan memesan lagi. Mereka bilang kita harus balas hari ini. Modul DX. Bukankah itu yang ada di mesin ini? Ahli Karto, lihatlah. Ini modul pada peralatan ini. Ada beberapa yang belum pernah kulihat, terutama modul DX ini. Buku panduan tidak mencantumkannya sama sekali. Ahli Karto, apakah Anda bercanda? 80% pesanan pabrik kita bergantung pada grup Batu Penjuru. Jika kita tidak bisa membalas hari ini, kita dalam masalah besar. Manajer, apa maksud Anda? Anda tidak bisa menyalahkan saya. Siapa yang merancang modul ini? Suruh mereka yang mengurusnya. Benda ini, hanya perancangnya dan penggunanya yang paling tahu. Ini Dian lagi. Dia tidak pernah membiarkan kita tenang. Dian, apa kau yang mengatur ini? Jelaskan saja modul ini. Jika pesanan grup Batu Penjuru tertunda, dapatkah Anda bertanggung jawab? Modul DX adalah sistem kompensasi termal dan penyesuaian presisi yang dibuat untuk produk pesanan khusus grup Batu Penjuru. Model data komputasi modul ini sudah dikenal luas di kalangan insinyur. Ahli Karto, sebagai ahli industri, pasti Anda pernah mendengarnya. Saya tahu. Tentu saja saya tahu. Saya hanya tidak segera menyambungkannya tadi. Wanita ini ingin melihat saya dipermalukan di depan umum. Dia berniat menjatuhkan saya. Karena sudah dipublikasikan, saya akan mencarinya nanti. Saya akan memahaminya. Saya tidak akan memohon padanya di depan semua orang. Lihat, jika seseorang setingkat Dian bisa menanganinya, bagi ahli Karto, itu mudah sekali. Benar? Ya, tepat. Syukurlah kita punya ahli Karto. Jika kita harus bergantung pada beberapa orang, pabrik kita akan bangkrut. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Apa katamu? Orang yang kutendang keluar, ahli Karto pergi ke Apex. Ya, baru saja mendapat kabar. Orang itu hanya penampilan tanpa substansi. Dia hanya bicara besar, tidak lebih. Apex sudah memiliki ahli teknis terkemuka seperti Dian. Mengapa mereka mau membayar untuk merekrut seseorang yang kupecat? Selidiki itu. Jangan biarkan seseorang seperti Dian diperlakukan dengan buruk. Siap. Hei, pabrik Apex ini, itu tidak layak untuk seseorang seperti Dian. Bicara. Kalian semua, keluarkan. Apa yang terjadi di sini? Manajer, minum teh dulu, tenangkan diri. Aku bertanya padamu, kenapa semua peralatan pabrik tiba-tiba rusak? Grup Batu Penjuru sudah tahu. Mereka akan mengirim perwakilan untuk inspeksi besok. Jika lini produksi tidak bisa dipulihkan, aku akan menghadapi kompensasi puluhan juta rupiah. Apakah kamu tahu betapa seriusnya ini? Aku mencoba melewati modul DX itu dan memodifikasi kode inti secara langsung. Tapi seluruh sistem malah terkunci. Bukankah kamu ahlinya? Aku bayar mahal untuk merekrutmu, dan ini yang kau lakukan. Aku periksa, manajer. Ada protokol keamanan di dalam sistem. Setelah start darurat, semuanya terkunci. Sudah kubilang.
Itu Dian yang mengacaukan kita. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Masalahnya sudah teridentifikasi. Bisakah kamu menyelesaikannya? Tidak. Perlu upgrade. Bagaimana denganmu? Paman Victor, aku paling hanya bisa menangani robot. Dan kamu? Aku juga belum bisa menanganinya. Sekelompok jenius. Pabrik bergantung pada pesanan grup batu penjuru untuk bertahan. Pada saat kritis ini, kalian bertiga benar-benar tidak berguna. Perusahaan membayar Rp70.000 untuk mendatangkanmu, dan yang bisa kau lakukan hanya menuang teh. Aku bisa menangani lini perakitan biasa, tapi modul DX di luar kemampuanku. Perlu upgrade. Berani-beraninya kamu membantah. Saya tidak berani. Saya salah. Kau bilang tidak akan melepaskan Dian? Apa yang membuatmu pikir kamu bisa? Bicara. Dian, aku salah soal ini. Tadi, soal tunjangan teknis khusus, aku impulsif. Aku akui. Sebutkan harganya. Asal kau bisa membuat lini produksi kembali berjalan, aku akan bayar 2 kali lipat. Rp50.000. Cukup? Bapak fans, masalah teknis tidak bisa diselesaikan dengan uang sebagai alat tawar. Kalau begitu, sebutkan syaratmu. Aku akan lakukan apapun. Baik. Ada 2 syarat. Minta maaf padaku di depan umum dalam rapat perusahaan. Kedua, tunjangan teknis khusus dan tunjangan senioritas harus dikembalikan sepenuhnya. Juga, aku ingin perpanjang kontrak. Dian, perpanjang kontrak tidak masalah, tapi permintaan maaf di depan umum berlebihan. Bagaimanapun, aku manajer. Aku akan beri substansinya, tapi bagian gengsi skip saja. Permintaan maaf langsung itu wajib. Sedangkan perpanjang kontrak nomor 2. Dian, jangan memaksakan. Memaksakan? Apa yang kau katakan tentang aku di depan umum? Aku ingat jelas. Tanya hatimu sendiri, apa aku benar-benar tidak masuk akal? Kamu, Ini syaratku. Terima atau tinggalkan. Terserah kau. tidak tahu terima kasih, tunggu saja. Besok, perwakilan dari grup batu penjuru akan tiba di pabrik. Jika lini produksi ini tidak berjalan, kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kalian masih ingin gaji tinggi, cepat cari jalan keluar. Setuju, Bapak Fanse. Saya punya ide bagus. Apa itu? Bagaimana kalau kita format total modul DX, dan saya tulis ulang kodenya dari awal? Ini akan setidaknya 2 generasi lebih maju dari sistem tertutup ini. Kamu yakin ini akan berhasil? Saya jamin. Tidak ada masalah sama sekali. Kita selesaikan besok sebelum orang-orang grup batu penjuru datang. Dan Bapak Fans, pikirkan, setelah sistem saya terpasang, kita tidak perlu tunduk pada siapapun lagi. Itulah kemandirian teknologi sejati. Tepat. Lalu kita bisa usir Dian dari sini. Ide bagus. Setelah kita tulis ulang program, Dian pergi untuk selamanya. Lalu kita bisa biarkan dia pergi. Lihat saja nanti dia masih sombong atau tidak. Ini berhasil. Dian, mereka sudah gila. Bapak Fans menyuruh orang Carter itu untuk menghapus dan menulis ulang seluruh sistem. Oh, benarkah? Kamu tahu mereka akan melakukan ini? Mereka ingin mengusirku, jadi mereka akan mencoba trik bodoh apapun. Kupikir aku bisa bertahan beberapa hari lagi, tapi aku tidak menyangka mereka secepat ini. Mereka akan membuang dan menulis ulang modul inti. Manajer tidak tahu apa-apa, ya sudah. Tapi orang Carter itu apa dia tidak mengerti bahwa driver perangkat keras untuk peralatan ini sangat disesuaikan dengan modul DX. Mem formatnya akan mengubah mesin presisi ini menjadi besi tua. Biarkan mereka melakukannya. Besok, ketika orang-orang grup batu penjuru datang, mereka akan sadar apa artinya menuai apa yang ditanam. Peralatan hari ini seharusnya baik-baik saja, kan? Mereka sudah datang, Bapak Fans. Mobil grup batu penjuru sudah tiba. Nona Harpa, selamat datang. Bapak Fans, saya ke sini mewakili grup batu penjuru untuk memberitahu Anda secara resmi. Jika hingga akhir hari ini, lini produksi tidak dapat kembali beroperasi normal, kami akan segera mengakhiri semua perjanjian kerjasama dan memulai tuntutan 8 digit dolar. Nona Harpa, pabrik kami terhambat oleh beberapa oknum. Tapi tenang saja, kami sudah mengulang semua program sistem. Kami jamin lini produksi akan berjalan normal hari ini. Anda yakin? Tentu. Nona Harpa, silakan lewat sini. Silakan. Silakan.
Harpa, lihatlah. Ini adalah lini produksi baru kami yang telah dikonfigurasi ulang. Bagus sekali. Kenapa belum dimulai? Mulai. Ada apa? Apa yang terjadi? Kalian tunggu apa? Coba periksa. Aneh. Kenapa tidak merespon? Tidak berfungsi. Manajer, semua sudah berakhir. Semua peralatan rusak. Apa yang sebenarnya terjadi? Peralatannya macet. Bagaimana kita menyelesaikan pesanan? Nona Harpa, izinkan saya menjelaskan. Bukan seperti yang Anda bayangkan. Tidak perlu menjelaskan. Kita bertemu di pengadilan. Kau tidak apa-apa, Paman Victor. Deteksi detak jantung tidak normal. Panggil ambulans. Sudah berakhir. Inilah akhirnya. Jika kantor pusat tahu, baru mulai sudah kehilangan pesanan grup batu penjuru. Karierku hancur. Paman Victor, jangan panik. Ayo kita bicara dengannya dan selesaikan masalah ini. Dia pelakunya. Dialah dalang di balik semua ini. Dia adalah tulang punggung pabrik kita. Tapi etos kerjanya benar-benar berantakan. Dia datang terlambat dan pulang lebih awal, dan dia sengaja membalas dendam pada orang. Semua kekacauan hari ini, dia sepenuhnya yang salah. Tepat, perempuan ini hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa saat peralatan rusak. Sekarang peralatannya hancur, dan dia sepenuhnya yang bersalah. Jarod, kamu butuh bukti untuk apa yang kamu katakan. Dian selalu tepat waktu, dan kalian yang punya pengetahuan setengah matang, memaksakan integrasi robot AI ini, yang menyebabkan pabrik mati. Dia tidak pernah mengajari kami cara mengoperasikan peralatan dengan robot. Dia memperlakukan robot seperti pencuri, dan bahkan memasang firewall di sistem. Bukankah itu hanya untuk mencegah kami belajar? Benar, Dian ini melihat robot mengalami kerusakan, dan berpura-pura tidak melihat. Itu sabotase murni. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, dan dia menyimpan dendam, sengaja membalas dendam pada saya. Nona Harpa, dialah yang merusak seluruh lini produksi. Permisi, apakah Anda Dian? Apakah kamu Dian? Ya, itu dia. Dia karyawan teknis di pabrik kami. Tapi dia tidak pernah mengikuti aturan. Dia mengamuk dan merusak lini produksi. Itulah kenapa kita gagal memenuhi tenggat. Nona Harpa, percayalah. Hari ini, saya pecat si kecil ini. Jadi, kerja sama kita ke depan, tidak akan ada hambatan. Bapak Vance, Anda cari kambing hitam, dan Anda kecanduan, bukan? Justru Anda yang memaksa untuk melewati modul DX dan menulis ulang kode sehingga semuanya kacau. Apa hubungannya dengan Dian? Tidak. Dia memanfaatkan sedikit pengetahuannya tentang modul DX untuk memeras pabrik minta uang lebih. Kami tak punya pilihan. Sekarang ada masalah, tentu saja dia yang salah. Tepat, kalau modul itu tidak dirusak, masa saya bisa gagal? Benar. Tak percaya? Tanya robotnya. Robot tidak bohong. Dian harus bertanggung jawab. Dengar? Dian, kamu telah menyebabkan kerugian besar bagi pabrik. Hari ini, atas nama Apex, saya resmi memecatmu. Keluar sekarang. Satpam. Usir dia. Tidak usah, saya akan pergi sendiri. Sebentar, Nona Harpa, percayalah. apa yang kau lakukan? Perusahaan kami akan bertindak atas nama Anda untuk menuntut Dian dan membuatnya membayar seluruh kerugian. Memastikan kerjasama ke depan tetap lancar. Tunggu apa lagi? Cepat, tangkap dia. Ku bilang tunggu. Apa kau tidak mengerti? Nona Dian. Halo? Nona Dian, halo. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa? Apa aku dengar dengan benar? Perwakilan utama dari grup Batu Penjuru memanggil Dian dengan Nona. Dian, kamu kenal Nona Harpa? Nona Harpa, apa kamu yakin orang yang tepat? Dia hanya karyawan biasa. Diam. Dian, tidak pernah menyangka akan bertemu kamu di sini. Kamu, 3 tahun lalu, kamu berada di Institut Teknologi Kerajaan memberikan kuliah teknis. Aku ada di sana. Kuliah itu mengubah hidupku. Ya Tuhan,
Dian berada di Institut Kerajaan mengajar kelas. Pantasan, melihatnya bekerja, aku selalu berpikir dia luar biasa. Bapak Vance, bukankah kamu baru saja bilang kamu ingin memecat Dian? Nona Harpa, kamu tidak tahu cerita lengkapnya. Dia melanggar aturan pabrik dan bermalas-malasan menghentikan lini produksi. Kami hanya melakukan tugas kami. Itu konyol. Apakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara? Dia memegang paten untuk modul DX, menjadikannya seluruh lini produksi pemilik paten teknologi inti. Apa kamu pikir orang seperti dia akan bermalas-malasan? Apa? Tunggu, maksudmu? Seluruh lini produksi paten teknologi inti miliknya? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Pantas saja Dian begitu berbakat, seluruh lini produksi paten intinya milik dia. Sudah kubilang, setiap ada masalah, Dian langsung memperbaikinya. Mustahil, dia hanya insinyur biasa, masa bisa punya paten inti? Itu pasti palsu, sama sekali tidak mungkin, paten inti tidak semudah itu mendapatkannya. Tidak percaya? Lihat baik-baik. Ini sertifikat patenku. Dia tunjukkan foto untuk menipumu dan kamu percaya, ini jelas palsu. Kalian para nakal. Nona Harpa, jangan biarkan dia menipumu. Dia pembohong dan egois. Orang macam apa dia? Kami sudah lama mengenalnya. Dan kami yang paling tahu. Palsu? Tidak bisakah kamu berpikir dulu sebelum bicara? Ini screenshot dari situs resmi kantor paten. Kalau tidak percaya, cek sendiri. Kalian orang-orang tidak ada harapan. Kalau punya otak pasti sadar huruf dalam modul DX adalah inisial nama Dian. Modul ini, berdasarkan karya Ardi, adalah sistem yang saya kembangkan sendiri, kompensasi termal dan penyesuaian presisi. Khusus untuk produk custom grup batu penjuru. Lagi pula, saya selalu memberikannya gratis untuk digunakan pabrik. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, ya, memegang paten sekencang itu dan memberikannya gratis, palsu banget. Kamu benar-benar keras kepala dalam khayalan, fakta sudah di depan mata, sejak kalian memecat Dian, kerja sama kita berakhir di sini. Tidak. Nona Harpa, kemitraan tidak bisa dibatalkan. Meskipun dia pemegang paten, itu tidak menghalangi kita untuk melanjutkan kemitraan. Bapak Vance, sepertinya Anda masih belum paham situasi. Memanggil kalian nakal, itu sudah sopan dari saya. Kau, apa yang kau bicarakan? Bapak Vance, aku akan terus terang. Alasan grup batu penjuru memilihmu untuk bermitra dengan Apex adalah karena kami tahu bahwa lini produksimu menggunakan modul DX buatan Dian sendiri. Teknologi Dian adalah satu-satunya alasan kami setuju bekerja sama denganmu. Hanya lini produksi yang dikelola Dian yang memenuhi standar. Sekarang kau memecatnya, tidak perlu ada kerja sama lagi. Kau mengerti, pesanan yang kau klaim, batu loncatan untuk naik jabatan, semuanya bergantung padaku, teknologiku, bukan koneksi atau latar belakangmu, juga bukan peralatan di sini. Victor Vance. Saatnya kita hitung-hitungan. Kau sebaiknya pikirkan bagaimana menjelaskan ini ke Bapak Doni. Lini produksi benar-benar berhenti, peralatan hancur, kerugian grup kita sangat besar, kau akan membayarnya. Dian, aku salah. Tolong, jangan dendam padaku. Maafkan aku kali ini. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu seperti ratu. Dian, aku gagal melihat nilai sejatimu. Tolong, jangan hukum aku berat. Cepat hidupkan kembali lini produksi. Kau boleh pukul atau teriak, terserah. Peraturan perusahaanmu, bukankah seharusnya ditegakkan dengan ketat? Tadi kau bilang aku bermalas-malasan dan ingin memecatku. Sekarang kau memohon. Ada apa ini? Lagi pula, hidup matimu bukan urusanku. Aku hanya karyawan biasa, bahkan tidak dapat tunjangan teknis khusus. Aku sudah bekerja 10 tahun, dan sekarang tunjangan senioritasku pun hilang. Dian, aku salah. Asal kau bisa memulihkan lini produksi, aku setuju syarat apapun. Bapak Vance, apa kau yakin akan setuju dengan syarat apapun? Kalau kamu mau balik, aku setuju dengan syarat apapun. Silakan. Maaf, sudah terlambat. Dulu, kamu menjadikanku contoh, mencoba menggunakan robot AI untuk menggantikan pekerjaanku, dan mengusirku. Apa kamu pernah berpikir akan begini? Kamu menipuku lagi. Ya, aku memang melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku sudah memberimu kesempatan, lebih dari sekali. Kamu tidak menghargainya. Nona Harpa, aku tahu,
bahwa badge itu sangat berarti bagi perusahaanmu. Aku punya solusi. Dian, apa syaratmu? Asalkan masalahnya selesai, grup Batu Penjuru akan bekerja sama sepenuhnya. Aku ingin bekerja sama dengan grup Batu Penjuru sebagai individu. Lagi pula, aku baru saja dipecat. Silakan, lanjutkan. Aku ingin, atas nama grup Batu Penjuru, kantor pusat Apex menyetujui 3 syarat. Apa saja? Pertama, minta dia keponakannya, Jarod, robot AIR-3, dan yang disebut ahli karto sekarang juga, keluar dari pabrik saat ini juga. Mereka tidak tahu apa-apa tentang teknologi, dan tidak pantas di sini. Kedua, kantor pusat Apex harus memberi kompensasi padaku atas penghinaan Victor fans dan fitnah terhadapku. Rp120.000, tidak kurang 1 sen pun. Ketiga, aku akan memperbaiki lini produksi sebagai konsultan teknologi paruh waktu. Aku mengenakan biaya per jam. Rp4.000 per jam, sampai produk lolos inspeksi. Rp4.000 per jam? Kamu gila. 10 jam sehari, itu Rp40.000. Kenapa tidak merampok bank saja? Ini hanya mencakup 10 tahun terakhir dari apa yang kuberikan dan yang harus dibayarkan padaku. Aku tidak minta lebih 1 sen pun. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Kamu kejam. Waktu hampir habis. Pergi tanya Bapak Doni apakah dia setuju. Menghadapi denda besar itu, kurasa dia lebih baik membayar. Dian, itu sudah keterlaluan. Bapak Fans, jika Anda benar-benar memahami kemampuan Dian, dan tahu semua yang telah dia lakukan selama ini untuk pabrik Apex, Anda akan tahu dia sangat berharga. Dian, 3 syarat yang Anda ajukan, saya setuju sepenuhnya. Saya akan segera menghubungi Bapak Doni. Saya yakin dia akan mengambil keputusan yang tepat. Dian, ayo pergi. Paman Victor, apa yang harus kita lakukan? Bapak Doni, saya sudah menjelaskan situasinya. Sekarang ada 2 jalan. Terima syarat Dian, atau hentikan kemitraan, dan bayar denda. Bapak Doni, lagi pula, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kami tidak ingin ini menjadi buruk. Kami lebih suka produk berjalan lancar, untuk keuntungan bersama. Jalan mana yang harus dipilih seharusnya sudah jelas. Bapak Doni, jangan lihat saya seperti itu. Situasi hari ini sepenuhnya ulah mereka sendiri. Saya paham mengadopsi A, tapi terburu-buru membiarkan robot A mengganti insinyur tidak layak, setidaknya untuk saat ini. Saya sarankan Anda pikirkan lagi. Kehilangan klien seperti grup Batu Penjuru, selain kehilangan uang, akan merusak reputasi dan kredibilitas pabrik Apex di industri. Di satu sisi, pesanan grup Batu Penjuru, di sisi lain, posisi kerabat Anda. Bapak Doni, bagaimana Anda menimbang ini? Bagi Anda, seharusnya tidak sulit. Seorang insinyur biasa, berani bicara seperti ini di depan umum. Baiklah, saya setuju dengan ketiga syarat tersebut. Paman Victor, kami selesai. Rp120.000 kompensasi akan masuk ke akun Anda dalam 2 jam. Sedangkan Victor Fans berlaku segera, dia dicopot dari semua jabatan di dalam grup. Jarod dan ahli karto langsung dipecat. Robot R3 akan dimatikan dan ditarik kembali. Bapak Doni, keputusan Anda ini sangat bijaksana. Bapak Doni, saya salah. Bos, beri saya kesempatan lagi. Apa yang Anda tunggu? Mereka sudah dipecat. Bapak Doni, saya harap perusahaan Anda bisa belajar dari pelajaran ini. Hargai keahlian para insinyur kami. Untuk menghindari kekacauan seperti ini lagi, itu merusak kerjasama. Nona Harpa, mulai sekarang, saya akan menjaga anak buah saya. Dian, atas nama grup, mengenai kesalahan serius yang dilakukan Victor Fans selama masa jabatannya, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Dan mohon pertimbangkan gambaran besarnya, lanjutkan produksi sesegera mungkin. Bapak Doni, Anda bayar, saya kerja. Apa yang perlu dilakukan, akan saya lakukan dengan benar. Pabrik ini adalah karya hidupnya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Baik. Kedepannya, saya akan datang ke pabrik secara pribadi untuk membahas detail dengan Anda. Baik, itu bagus. Dian, saya tidak tahu Anda menyembunyikan bakat seperti itu. Pantas saja Ardi dulu bilang, Anda punya bakat, dan suatu hari Anda akan mencapai sesuatu yang hebat. Dian, dulu, saya pikir Anda terlalu rendah hati, selalu bekerja keras untuk pabrik tanpa mengeluh,
Hari ini saya mengerti master sejati tidak pernah membuka kartu. Lepaskan aku sekarang. Aku bisa jalan sendiri. Lepaskan. Paman Victor, apa yang kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Aku punya cara. Pertempuran ini belum selesai. Dian, kamu hebat. Bahkan manajernya dipecat. Tentu, kami sudah muak dengan mereka sejak lama. Sejak mereka muncul, mereka tidak tahu apa-apa. Dan hanya memerintah kita. Membuat kita lembur setiap hari, kami kelelahan. Dan robot itu, selain hidup dan mati, tidak bisa melakukan apapun. Setiap ada masalah, dia hanya mengalihkan tanggung jawab. Saya pikir bakat terbesarnya hanya menyajikan teh dan air dan menjilat. Sudah diurus. Semuanya, bersiaplah cepat, kita harus mulai secepatnya. Mulai secepatnya. Nona Harpa, saya sungguh menghargai semua bantuan Anda. Anda sangat baik. Secara pribadi, saya menghormati keahlian Dian. Dari segi kemitraan, ini adalah keuntungan bagi kita berdua. Saya harap Anda dapat membuat lini produksi beroperasi lagi segera. Menantikan kabar baik Anda. Oke, tidak masalah. Selesai. Keren. Sudah kembali. Saat Dian turun tangan, tidak ada yang tidak bisa dia tangani. Sistem sudah kembali, tapi kita masih perlu memeriksanya secara menyeluruh. Zeng, untuk spindle kelima, model kompensasi termal, kalibrasi. Siap. Zeng, laju aliran pendingin, periksa. Dimengerti. Yang, atur ambang batas pencitraan termal ke 85 derajat. Dipahami. Semuanya, tetap waspada, jangan kacaukan lagi. Dian tidak berubah sedikit pun, masih teliti dan cermas. Setiap langkah terasa seperti membuat karya agung dengan presisi mutlak. Dengan dia di sini, kita pasti menghasilkan produk terbaik. Dian benar-benar sudah dewasa. Dia bisa menangani semuanya sendiri sekarang. Kerja keras Ardi akhirnya membuahkan hasil. Sebenarnya, Dian sudah lama mandiri. Dia hanya selalu rendah hati. Fantastis. Produknya oke. Baiklah, sekarang lini produksi telah dipulihkan. Semua, ambil posisi masing-masing, ayo bekerja. Mulai. Dian, kamu yang terbaik. Luar biasa. Nona Harpa, ini produk jadi yang baru keluar dari lini produksi, silakan uji sendiri. Luar biasa. Tingkat kelulusan 100%. Presisinya 0,2 mikrometer lebih tinggi dari sebelumnya. Dian, kamu benar-benar luar biasa. Anda terlalu memuji. Saya hanya menjalankan tugas sebagai teknisi. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kamu benar-benar bodoh. Saya melalui banyak hal untuk menjadikanmu manajer. Saya sudah berkali-kali bilang untuk menjaga profil rendah. Lihat kekacauan yang kamu timbulkan. Bapak Doni, ini benar-benar bukan salah saya. Siapa sangka perempuan jahat itu hanya seorang insinyur, punya begitu banyak trik kotor. Untuk saat ini, kamu tunduk saja. Jangan buat masalah lagi. Tapi Bapak Doni, kita tidak bisa begitu saja membiarkannya. Apakah Anda melihatnya di panggilan video bersikap sangat sombong, berbicara kepada Anda seperti dia memerintah Anda? Bagaimana Anda bisa menelan penghinaan itu? Lagi pula, dia memegang paten inti untuk seluruh lini produksi. Paten inti. Cukup. Saya punya rencana sendiri. Lihat, R3 bahkan bisa menuang air dengan presisi seperti itu. Tidak bisakah ia menangani tugas-tugas sederhana di lini produksi? Bapak Doni, saya sudah bilang sejak dulu R3 sangat pintar. Lebih baik dari kebanyakan karyawan. Bapak Doni, saya bisa menangani posisi apapun di pabrik Apex. Begitu mengambil alih, ia bisa menghemat biaya hingga 90%. Dian, kamu datang sangat pagi. Sudah lebih dari 10 tahun, aku sudah terbiasa. Pabrik ini tidak bisa berjalan tanpa Dian. Kalau tidak, seluruh tempat ini akan berhenti. Berhenti? Lebih parah dari itu. Jika mereka benar-benar mendatangkan robot AI, kita semua akan berkemas-kemas. Benar sekali. Siapapun yang memprogram benda itu, robot jelek itu cuma tahu menjilat. Ayolah, berhenti bercanda. Itu sudah berlalu. Oke, semuanya, kembali bekerja. Oke. Dian, kami pergi dulu. Tidak, suara itu. Ada yang tidak beres.
Dian, hentikan sekarang. Matikan mesinnya. Dian, apa yang terjadi? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Matikan. Dian, apa yang terjadi? Oh tidak, sesuatu telah terjadi. Kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka? Kami baik-baik saja. Hanya saja, mesinnya. Ada yang salah dengan mesin itu. Buka dan periksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Poros penggerak ini impor asli. Supralloy berbasis nikel. Umur pakai terukur 15 tahun. Sudah kurang dari 3 tahun. Bagaimana bisa rusak? Bapak Yang, ambilkan kunci Inggris. Ini, Dian. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah poros engkol baja A5 yang paling umum. Kekuatan dan ketahanan ausnya kurang dari 1/20 dari yang asli. Menjual barang inferior sebagai barang berkualitas. Ini sudah diganti. Poros inferior macam ini, jika patah saat operasi kecepatan tinggi, akan membuat mesin tidak seimbang, Dan membahayakan semua orang di pabrik. kerusakan sirkuit. Dalam kasus parah, bisa meledak. Saya sudah beberapa kali shift malam, dan saya melihat Victor menyelinap di sekitar mesin, mengutak-atiknya. Pasti dia. Pantas saja bulan lalu mesin ini terus mengeluarkan suara aneh. Jadi dialah yang menyabotasenya. Victor itu ular berbisa. Dia mempertaruhkan nyawa demi uang. Victor, aku tadinya mau melepaskanmu, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan melakukan aksi seperti ini. Kau akan membayar untuk ini. Dian, amankan tempat kejadian, ambil laporan inspeksi dan catatan pembelian. Kirimkan ke Bapak Doni dan Nona Harpa. Siap, segera. Jangan khawatir, semuanya. Aku janji akan mengungkap kebenaran ini. Nona Harpa, seperti yang Anda lihat, ini serius. Mereka ingin mendapatkan suap. Mereka mengganti inti asli dengan tiruan murah. Mereka tidak peduli sama sekali dengan nyawa pekerja. Dian, akan saya tangani segera. Kalau begitu, saya serahkan pada Anda, Nona Harpa. Tentu. Saya tidak akan pernah mentolerir masalah seperti ini dari pemasok saya. Bapak Doni, Anda ingin bertemu saya? Lihat apa yang kau lakukan. Bapak Doni, ini. Ada apa ini? Apa kau tidak tahu? Kau digugat. Bapak Doni, biar saya jelaskan. Ini tidak seperti yang Bapak pikirkan, oke? Apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Buktinya jelas. Saya sudah memaklumi suapmu. Tetapi barang keamanan kau berani main-main. Kau cari mati. Bapak Doni, saya gagal. Bapak Doni, saya serakah dan bodoh. Saya tidak pernah menyangka akan meledak seperti ini. Tolong, bantu saya. Sekarang sudah terlambat. Mereka sudah mengajukannya. Kau akan menghadapi gugatan itu. Bapak Doni, saya tidak bisa masuk penjara. Pasti Bapak punya jalan keluar, kan? Bapak Doni, sejak saya kecil, Bapak selalu yang paling pintar di keluarga. Apa yang bisa saya lakukan? Jika ini bocor, perusahaan akan membayar mahal. Apa kau tidak mengerti? Ingat, kau sendiri yang melakukannya. Tidak ada orang lain yang terlibat. Mengerti? Bapak Doni, Nona Harpa dan Dian sedang menunggu Bapak di kantor. Nona Harpa Dian. Maaf membuat Anda menunggu. Bapak Doni, Anda tahu kenapa aku di sini, bukan? Aku tahu. Ini adalah kelalaian serius dari pihak kami. Kami sudah menanganinya dengan segera. Kami jamin perusahaan Anda dan para pekerja hasil yang memuaskan. Harus begitu. Kita sudah saling kenal lama. Aku tidak ingin hal seperti ini menimbulkan perasaan tidak enak.
Lagi pula, ini bukan hanya soal kualitas. Ini soal karakter dan keselamatan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, kemitraan grup Batu Penjuru dengan perusahaan Anda akan diakhiri. Nona Harpa, Anda bisa tenang soal itu. Kami melakukan perombakan total dan penyelidikan menyeluruh. Kami jamin itu tidak akan terjadi lagi. Bapak Doni, aku butuh Anda untuk memberikan penjelasan. Dian, Victor sudah ditahan. Buktinya kuat. Hukum akan menghukumnya dengan berat. Itu tidak cukup. Syarat lain apa yang kamu miliki? Sebutkan saja. Aku akan melakukan apapun yang bisa. Berikan setiap karyawan di pabrik kompensasi Rp10.000. Masing-masing Rp10.000. Dian, masalah ini memang berisiko. Tetapi bagaimanapun, itu tidak menyebabkan kerugian nyata apapun. Aku bisa memberikan kompensasi untuk tekanan emosional, tapi Rp10.000 terlalu banyak. Jika aku tidak menemukannya tepat waktu, mereka yang menghadapi hukuman hukum, bukan hanya Victor. Bapak Doni, Anda tidak bilang tidak mampu membayarnya, bukan? Dian, ini sedikit seperti pemerasan. Aku bisa memberi kompensasi, tapi aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu. Mari kita bicarakan jumlahnya nanti, dengan baik, dengar? Rp10.000 per orang, tidak kurang 1 sen pun. Dan aku butuh Anda untuk setuju, sekarang juga. Hari ini, tuliskan dan stempel. Jika Anda tidak bisa, maka lini produksi tidak akan berjalan. Mengancamku dengan itu lagi. Baiklah, aku terima. Tapi kamu harus segera mengembalikan produksi. Bapak Doni, jangan khawatir. Setelah sabuk penggerak baru tiba, lini akan segera beroperasi kembali. Saya tinggalkan Anda, Bapak Doni. Bapak Doni, saya juga akan pergi. Dian, tunggu saja. Akhirnya, sistem berhasil dioptimalkan. Kemarilah. Semua, berkumpullah. Apakah kompensasi kalian sudah semua masuk? Sudah. Siap. Dian luar biasa. Dia membantu kami mendapatkan kompensasi yang besar. Iya, biaya sekolah anakku sekarang sudah terbayar semua. Terima kasih, Dian. Jangan berterima kasih padaku. Kalian semua sudah bekerja keras selama ini, kompensasi ini memang pantas kalian terima. Mulai sekarang, kita bisa fokus produksi tanpa khawatir. Oke. Optimasi sistem sudah selesai. Semuanya, hari ini kita lembur agar lini produksi segera berjalan kembali. Upah lembur akan diberikan seperti biasa. Lagi pula, Nona Harpa sudah banyak membantu kita. Pesanan dari grup Batu Penjuru tidak boleh tertunda. Jangan khawatir, Dian. Kami pasti menyelesaikan produksi. Ayo mulai. Dian, aku baru lihat produk barunya. Kamu hebat. Setelah optimasi ini, efisiensi keseluruhan meningkat 20%, dan konsumsi energi turun 10%. Produk batch ini pasti akan terkirim tepat waktu. Nona Harpa, Anda percaya pada kami. Jadi kami akan berusaha maksimal. Bekerja sama dengan Dian sangat menyenangkan. Saya sudah memutuskan bahwa grup Batu Penjuru, di samping pesanan yang sudah ada, akan menambahkan perjanjian kerjasama strategis jangka panjang senilai $30 juta. Nona Harpa, pesanan tambahan itu tidak mendesak. Bagaimana kalau Anda pikirkan dulu? Tidak perlu berpikir. Selama Dian ada di sini, tidak perlu berpikir 2 kali. Terima kasih. Apa? Grup Batu Penjuru ingin menambahkan pesanan senilai $30 juta. Ya, Bapak Doni. Tapi Nona Harpa punya satu syarat. Dian harus menjadi direktur teknis seumur hidup untuk proyek ini. Dan itu harus ada di kontrak. Dian. Dian lagi. Siapkan mobil. Aku akan ke pabrik sekarang. Ya, Bapak Doni. Dian. Bapak Doni, ada apa? Victor Van sudah ditahan, kau puas dengan hasilnya? Sesuai aturan. Itu yang pantas dia terima. Oh, benar. Satu lagi. Ini kompensasi tambahan dari perusahaan, pesangon dan bonus. Aku tidak perlu bonus. Aku hanya ambil yang menjadi hakku. Bapak Doni,
Anda sendiri datang menemuiku. Pasti ada lebih dari itu. Dian, kau sangat pintar. Sebenarnya, ada. Ini adalah pengumuman promosi untukmu. Pabrik Mesin Grup Apex Wakil Presiden, Direktur Teknis. Ya, Dengan kata lain, jika aku menandatangani kontrak ini, aku berubah dari insinyur biasa menjadi eksekutif grup, dan aku akan mendapat 5% saham Phantom di Apex. ya, Dian. Kau jenius teknis. Grup Apex bersedia memberimu panggung yang lebih besar. Victor Vance itu pandangannya pendek, dia tidak layak menjadi manajer. Pabrikku dan lini produksi harus diserahkan kepada talenta sepertimu. Jadi, selama aku menandatangani, aku punya uang, status, dan kekuasaan. Bisa dibilang begitu. Aku tidak akan menandatangani. Kenapa? Menurutmu syaratnya kurang bagus? Uang, saham, semua bisa dinegosiasikan. Bukan itu masalahnya. Saya seorang insinyur. Kebahagiaan terbesarku adalah menghadapi tantangan pemrograman satu persatu, melihat kode membuat mesin berjalan sempurna. Ini, aku tidak menginginkannya. Anak buah Victor Vance, sudah saya singkirkan, apalagi yang membuatmu tidak puas. Orang-orangnya sudah pergi, tapi akarnya masih ada. Denganmu sebagai manajer umum, ikatan keluarga ini tidak akan pernah putus. Apa maksudmu dengan itu? Tepat seperti yang kukatakan. Dian, aku sudah memberimu banyak kesempatan, jangan coba-coba. Bukankah kamu hanya menggunakan saham ini untuk mengikatku, dan setelah kamu mengeringkan teknologiku, menendangku keluar? Kamu omong kosong. Bapak Doni, aku tidak bermain politik kantor. Tapi bukan berarti aku tidak melihatnya. Berhenti. Dian, kamu boleh pergi. Tapi apa yang kamu dapatkan di perusahaan, paten teknologi inti, adalah aset perusahaan. Mereka harus tetap di sini. Jika kamu ingin pergi, tanda tangani perjanjian transfer teknologi ini. Kalau tidak, kamu tidak akan keluar dari pintu itu. Kamu tidak hanya tidak menarik R3, sekarang kamu malah menggunakannya sendiri. Bukan itu intinya. Intinya, hari ini. Perjanjian ini. Kamu harus menandatanganinya. Bapak Doni, apakah kamu secara terang-terangan merampokku? Jadi bagaimana kalau aku memang begitu? Ini pabrikku. Di sini, perkataanku adalah hukum. Bapak Doni, paten teknis ini, saya mengajukannya di waktu pribadi saya. Sertifikat paten dengan jelas menyatakan nama saya. Itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Tanpa platform dan sumber daya perusahaan, kamu, seorang insinyur biasa, apa yang bisa kamu capai? Silakan gugat jika kamu mau, tapi kamu tidak akan menang. Jadilah pintar. Dan tanda tangani. Jika tidak, aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan di kota ini. Jika kamu ingin menggugat, aku siap kapan saja. R3. Tangkap dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tahan dia. Buat dia menandatangani. Heboh sekali. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hana Hayes. Saya baru saja mengakuisisi pabrik mesin berat terbesar di Barat. Saya di sini khusus untuk Dian. Jadi kamu adalah Ibu Hana yang kembali dari luar negeri? Yang membayar mahal untuk membeli industri berat Barat, dasar pecundang. Itu bukan urusanmu. Saya dengar apa yang dikatakan Bapak Doni. Dan saya sangat tidak setuju. Grup pelopor kami bersedia menawarkan Dian kondisi yang lebih baik. Sehingga dia bisa menggunakan bakatnya sepenuhnya, tanpa batasan apapun. Kau merebut orangku di depanku? Perusahaanmu sudah memecat Dian. Mana bisa disebut merebut? Kau, R3. Sebuah robot AI yang cerdas, kau pakai dia sebagai pengawal? Konyol. Robot AI bisa melakukan beberapa hal, tapi tidak akan pernah bisa menggantikan seseorang seperti Dian, seorang insinyur yang sangat terampil. Dian, kau boleh pergi sekarang. Hentikan dia. Ayo pergi, Dian. Dian, kau benar-benar pergi, tapi pabrik Apex adalah milik Ardi, karya hidupnya. Jangan khawatir. Aku akan kembali. Percuma. Ibu Hana,
Terima kasih atas bantuan tadi. Aku tidak menyangka Bapak Doni akan bersikap seperti itu. Dian, hanya bantuan kecil. Lagi pula, aku benar-benar mengagumimu. Jika Apex tidak bisa mempertahankanmu, itu kerugian mereka. Dian, saat ini, negara kita, dalam turbin gas tugas berat, pemesinan presisi, dan teknologi inti lainnya, menghadapi hambatan teknologi asing. Aku melihat kemampuanmu, dan itu memberiku harapan. Aku ingin mengundangmu bergabung denganku untuk menaklukkan teknologi-teknologi ini, dan biarkan industri permesinan kita benar-benar mencapai posisi teratas di dunia. Ibu Hana, terima kasih atas pengakuan Ibu. Apa yang Ibu katakan adalah persis yang aku, sebagai seorang insinyur, selalu impikan untuk lakukan. Aku juga paham situasi sulit negara kita. Dan aku ingin berkontribusi. Aku ikut. Bagus, Dian. Selamat datang di industri pelopor. Mari kita ciptakan masa depan bersama. Mulai sekarang, ini pabrik mesin pelopor. Ini markas kita. Cukup bagus, luas dan nyaman, peralatan lengkap. Siapa ini, Ibu Hana? Dengar Ibu Hana baru rekrut ahli teknis terkemuka. Pasti itu dia. Hei semuanya, tunggu. Dian adalah ahli teknis terkemuka di industri kita. Mulai hari ini, dia akan menjabat sebagai Direktur Teknis Grup dan Wakil Presiden. Mari sambut dia. Halo semuanya, saya Dian. Semoga bisa kerjasama dengan semuanya. Baru-baru ini, pabrik kita akan bermitra dengan pemimpin industri global. Mereka akan mengirim tim ahli untuk melakukan inspeksi menyeluruh. Begitu kita lulus inspeksi, kita dapat pesanan besar itu. Jadi, saya minta semua bekerja keras dan pastikan setiap langkah sesuai standar kualitas. Saya janji, begitu pesanan ini berhasil, semua dapat bonus ganda. Hebat. Mantap. Baiklah, ayo kembali kerja. Dian, kita bicarakan detailnya di kantor. Tentu, Ibu Hana. Dian, ini akan menjadi kantormu mulai sekarang. Lihat-lihat, apa ada yang kurang. Biar saya minta admin mengurusnya. Ini jauh lebih bagus dari kantorku di Apex. Jauh lebih bagus. Dian, kalau kamu butuh sesuatu untuk kerja, bilang saja kapanpun. Atau langsung ke admin. Oh, ngomong-ngomong, soal proses pelapisan penghalang termal terbaru, aku ingin diskusi denganmu. Proses pengecoran investasi tradisional sudah tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Proses pelapisan penghalang termal memang terobosan yang kunci untuk presisi pemesinan. Lihat ini. Ini protokol eksperimen yang baru saja saya susun. Kita bisa segera menambahkannya ke rencana eksperimen. Sangat detail, Dian. Kami akan lakukan semua sesuai permintaanmu. Hana. Siapa wanita ini? Kenapa dia ada di kantorku? Ini adalah Direktur Teknis baru perusahaan kita dan Wakil Presiden, Dian. Dian, ini sepupuku, Dylan Dawson. Halo, Direktur teknis dari luar. Apa dia sanggup? Dylan, apa yang kamu katakan? Dian itu ahli industri. Jangan berani berkata tidak sopan tentang Dian. Tunggu, Hana. Itu tidak benar. Direktur teknis perusahaan kita seharusnya aku. Kamu? Siapa yang bilang? Ibuku. Bibimu. Aku bilang. Aku tidak pernah bilang akan menjadikanmu direktur teknis. Sebelumnya tidak, dan tidak akan pernah. Kedua, aku memohon pada Dian berkali-kali sebelum dia setuju bergabung. Jika kamu tidak menghormatinya lagi, akan kusuruh kamu keluar sekarang juga. Hana. Tapi tadi malam saat makan malam, Bibi secara pribadi berjanji menjadikanku direktur teknis perusahaan. Tidak percaya? Tanya dia. Tidak perlu. Aku yang memimpin grup pelopor. Hana, kita keluarga. Kamu selalu baik padaku. Dan sekarang kamu membela orang luar hanya untuk memarahiku? Dia menipumu. Sekarang ini banyak ahli palsu. aku bukan ahli, dan aku pasti tidak menipumu. Aku datang ke sini untuk bekerja sama dengan Ibu Hana memecahkan tantangan teknis industri dan membantunya mendapatkan pesanan global. Kamu? Hana, pecat dia. Sekarang juga. Biarkan aku membantumu. Kita saudara kandung sepupu. Kamu tidak bisa memihak orang asing daripada keluarga. Hei, Satpam. Datang ke kantor Direktur Teknis. Keluarkan Dylan dari sini. Hana? Juga, tanpa janji temu.
Tidak ada yang boleh mengganggu Dian. Hana, aku sepupu kandungmu. Begini caramu memperlakukanku? Aku bilang sama ibuku. Dian, maaf banget. Sepupu saya sudah dimanja oleh keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak bilang apa-apa padanya, tapi di tempat kerja, saya tidak akan pernah memanjakannya. Saya juga tidak akan biarkan dia kerja di perusahaan. Di sini, kami hilangkan segala nepotisme. Ibu Hana, tidak apa-apa, kita bahas kerjaan saja. Lanjutkan, Dian. Tentang yang tadi kita bahas, soal masalah pengujian eksperimental. Menurut saya tidak apa-apa. Bu, Bibi bilang apa? Jadi gimana? Bibi belum jawab. Tenang, nak. Kita kan masih saudara-saudara. Hana itu, masa dia lebih memihak orang luar? Tenang saja, pasti beres. Baik. Ngomong-ngomong soal direktur teknis yang baru, apa dia kompeten? Apa dia hanya penampilan tanpa substansi? Katanya dia ahli industri, tapi tidak ada info tentang dia di internet. Pasti ada yang aneh. Beberapa hari lagi, saat pemimpin industri global datang untuk investigasi, kita lihat saja kemampuannya. Yang paling parah kita lembur, tapi produknya gagal. Bonus 0 besar. Dasar pembawa sial. Jangan ngomong gitu. Dian, ahli industri. Baik. Saya pastikan kamu tidak bisa bertahan di pelopor. Saya akan hancurkan reputasimu. Nona Carla, ini adalah batch ke-7 dari sampel bilah turbin yang diproduksi menggunakan proses pemadatan terarah. Mereka sepenuhnya memenuhi persyaratan RA 0,4 mikrometer perusahaan Anda. Teknik Dian selalu memberi kami keyakinan. Dian, runout radial platform dari bilah ini terukur lebih dari 4 mikrometer. Gambar teknik mensyaratkan dalam 1 mikrometer. Apa yang terjadi di sini? Itu tidak mungkin. Setiap langkah melewati inspeksi CMM yang ketat dan inspeksi penetran fluoresen. Ini seharusnya tidak terjadi. Nona Carla, mungkinkah instrumen Anda tidak dikalibrasi dengan benar hari ini? Dian adalah ahli teknis yang direkrut CEO kami, Ibu Hana dengan gaji tinggi. Sekarang semua parameter proses pengecoran bilah dan pemrograman permesinan 5 sumbu disetel oleh Dian. Biasanya, kesalahan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Instrumen saya dikalibrasi pagi ini. Tidak mungkin rusak. Ini biasanya disebabkan selama tahap penyelesaian oleh ketidakcocokan antara kecepatan spindel dan laju umpan. Sayangnya, Dian, produk-produk ini sepenuhnya gagal memenuhi kriteria penerimaan kami. Mengingat situasi saat ini, saya harus melapor ke kantor pusat segera. Saya khawatir perjanjian pasokan jangka panjang ini tidak dapat ditandatangani. Nona Carla, tolong beri kami kesempatan lagi. Jika pesanan ini tidak jadi, kapasitas produksi pabrik kami tahun ini akan menganggur. Bonus para pekerja semua bergantung pada pesanan ini. Ada apa semua berkumpul di sini? Kembali ke pos masing-masing. Bukankah tadi saya dengar inspektur bilang ada yang kurang ahli? Hanya pura-pura di sini? Pesanan paling penting pabrik dikacaukan. Benarkah, Dian? Apa ini benar-benar kesalahanmu? Itu dia, Dian. Direktur teknis yang baru, tidak punya keahlian dan memalsukan resumenya. Dia hanya penampilan, tanpa substansi. Semua yang dia buat adalah rongsokan, sekarang inspeksinya gagal. Kita tidak bisa menandatangani kontrak. Semua bonus kalian hilang. Bapak Dilan benar. Inspektur sendiri yang bilang begitu. Aku tidak pernah menyangka ini. Ibu Hana sangat mempercayainya. Teknologi inti pabrik semua diserahkan padanya. Dan lihat apa yang terjadi. Aku tidak melihat itu akan terjadi. Bagaimana kita menjelaskan ini pada Ibu Hana? Bagaimana menjelaskan ini pada semua orang yang menunggu bonus untuk menghidupi keluarga? Semua lembur ekstra itu sia-sia. Bonusnya hilang begitu saja. Kalau tidak sanggup, jangan ambil pekerjaan itu. Kamu menghancurkan kami, aku mengandalkan ini untuk biaya sekolah anakku. Bagaimana kita bisa mempertahankan orang seperti dia di pabrik kita? Biarkan dia terus menghancurkan pabrik, dan membuat semua orang kehilangan pekerjaan, kita semua harus memohon pada Ibu Hana untuk memecatnya. Benar. Usir dia dari sini sekarang. Ya, suruh dia pergi sekarang. Tendang dia keluar. Keluar dari pabrik.
Kita tidak boleh biarkan dia menghancurkan pabrik. Keluar sekarang. Keluar. Semuanya, diam sejenak. Dengarkan aku. Lihat sejauh mana ini sudah terjadi, Dian. Jadi, apakah kamu akan menyerahkan pengunduran dirimu sendiri? Atau menunggu denda jutaan rupiah? Menurutku, setidaknya itu akan menghabiskan puluhan juta rupiah. Lalu bonus para pekerja. Bagaimana dia bisa menebusnya? Tepat, bayar saja bonusnya. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak datang ke pabrik, semua ini tidak akan terjadi. Dian, bukankah kamu seharusnya cakap? Posisi direktur teknis, pikir kamu bisa mengatasinya? Lihat itu, semuanya. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayo. Ayo temui Ibu Hana, dan usir pembuat masalah ini. Tunggu. Produk batch ini. 1 jam yang lalu, mereka lulus inspeksi acak dengan sempurna. Sekarang tiba-tiba ada masalah. Apa menurutmu itu tidak mencurigakan? Itu poin yang bagus. Itu cukup aneh. Kamera keamanan di sana seharusnya merekam siapa yang merusak produk ini. Buang basa-basi. Siapa yang menyentuh barangmu? Jelas, hasil kerjamu sendiri tidak memenuhi standar. Benar, kamera keamanan itu sudah rusak berhari-hari. Tidak bisa merekam apapun. Dian, akui saja, dan serahkan pengunduran dirimu. Ambilkan rekaman keamanan dari area pengujian, dan bawa ke sini sekarang. Juga, periksa catatan perawatan kamera keamanan dari 5 hari terakhir. Aku ingin tahu persis bagaimana itu rusak. Dian, berhenti menggertak. Ini salahmu. Kamu tidak bisa lolos begitu saja. Semuanya, aku tahu beberapa dari kalian sangat membutuhkan uang. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Karena kesalahan Dian, semua orang kehilangan bonus mereka. Sekarang dia hanya mencoba mengalihkan perhatianmu. Semuanya, kumpul sekarang dan laporkan dia ke Ibu Hana. Kamu tunggu apa lagi? Dia yang membuatmu kehilangan bonus. Apa kau tidak ingin dia pergi? Aku pikir Dian ada benarnya. Ayo kita periksa rekaman keamanan saja. Bagaimana kalau ini benar-benar bukan salah Dian? Kita tidak boleh menyalahkan orang yang tidak bersalah. Jangan biarkan dia membodohimu. Dia mengacaukan produk. Buktinya kuat. Aku tidak peduli siapa yang salah. Aku hanya butuh hasil. Dia terlalu ceroboh dan menyebabkan kekacauan besar ini. Kenapa masih berdiri di sana? Keluarkan dia dari sini. Mau bonusmu atau tidak? Lepaskan aku. Lepaskan. Hana, akhirnya kamu datang. Kamu tidak tahu bahwa proyek kerja sama dengan Inggris benar-benar hancur karena Dian? Ya, Ibu Hana. Kami sudah menyiapkan semua prosesnya, tapi macet di Dian, langkah terakhir. Nona Harpa, apa yang kamu lakukan di sini? Dian, akhirnya kutemukan kamu. Setelah aku dengar kamu meninggalkan Apex, aku mencarimu untuk bicara tentang kerja sama jangka panjang tentang bilah turbin gas. Semuanya, ini adalah Presiden Pabrik Inggris yang akan bekerja sama dengan kita, Nona Harpa. Nona Harpa benar-benar datang sendiri. Dan Nona Harpa bahkan memanggil Dian guru. Ini gila. Harpa benar-benar memanggil Dian guru. Apa sebenarnya hubungan mereka? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Dian menjadi guru Nona Harpa? Nona Harpa, aku tidak menyangka kamu datang sejauh ini. Tapi saat ini, sepertinya bukan waktu yang tepat untuk kerjasama. Ahli Anda bilang bilah turbin gas yang kami produksi cacat. Carla, jelaskan apa yang terjadi. Nona Harpa, batch bilah ini tidak memenuhi standar. Mereka tidak memenuhi kriteria penerimaan. Nona Harpa, lihat cacat ini. Tepi tanda ini sangat tajam. Tidak ada warna oksidasi suhu tinggi. Ini pasti disebabkan oleh dampak eksternal, bukan dari pengecoran atau cacat metalurgi selama pemrosesan. Tadi, Nona Carla tidak menggunakan bola kalibrasi untuk memverifikasi. Kesalahan sistematis dari instrumen itu sendiri setidaknya 0,5 mikrometer. Data yang diukur tidak valid untuk referensi. Carla, bagaimana kamu menjelaskan ini? Itu hanya kelalaian sesaat dari saya. Dian, rekaman keamanannya ada di sini. Bapak Dylan, apa saya harus terus memutarnya? Rekaman keamanan ini jelas sudah direkayasa. Hana, kamu harus percaya padaku. Satpam, bawa mereka keluar. Mulai hari ini, dia tidak boleh menginjakkan kaki di perusahaan ini lagi. Ibu Hana, maaf. Dylan memaksa saya melakukannya. Dia bilang begitu dia jadi direktur teknis, dia akan menjadikan saya supervisor. Kalau tidak, dia akan memecat saya.
Mohon kasihani saya. Di tim saya, tidak ada tempat untuk parasit sepertimu, dan saya tidak akan mentolerir nepotisme. Pergi ke SDM dan urus pengunduran dirimu sekarang. Juga, atas kerugian yang kamu timbulkan pada perusahaan, Departemen Hukum akan menuntutmu secara hukum. Bawa dia pergi. Ibu Hana, maaf, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Siapa yang berani menyentuhku? Aku sepupu kandung Hana. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Dian, maaf sekali. Kami salah paham padamu tadi. Itu semua karena mereka berdua yang menghasut. Makanya kami salah menyalahkanmu. Mohon maafkan kami. Tidak apa-apa. Sekarang sudah jelas, tidak apa-apa. Bilah-bilah ini perlu menjalani inspeksi fluoresen lagi, dan pengukuran CMM. Kami akan berusaha mengirimkannya secepat mungkin. Dian, ketenangan dan profesionalismemu sungguh membuatku terkesan. Produk-produk ini akan diuji ulang, tapi kontraknya akan ditandatangani sekarang. Nona Harpa, terima kasih atas kepercayaan Anda, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saya harap kemitraan ini membawa kedua perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami akan menyelesaikan validasi proses produksi dalam 2 bulan. Semua metrik akan menargetkan tingkat kelas dunia. Perluasan lini produksi akan dimulai secara bersamaan. Bagus. Kantor pusat akan mendukung penuh Anda. Saya telah mengatur Saputra untuk tinggal dan membantu Anda dengan masalah teknis. Dian, saya akan pergi sekarang. Baik, hati-hati. Kami benar-benar berhutang ini padamu. Saya tidak pernah menyangka Nona Harpa juga menjadi muridmu. Saya juga tidak menyangka dia akan mengejarku. Tapi, bonus untuk semuanya akhirnya diatur. Semuanya, tunggu sebentar. Grup Batu Penjuru telah resmi bergabung dengan kami. Dan volume pesanan menjadi 2 kali lipat. Semua orang di proyek ini akan melihat bonus mereka juga 2 kali lipat. Luar biasa. Dian luar biasa. Dia datang dan mendapatkan pesanan besar untuk kita. Mulai sekarang, kami bersama Dian. Saya juga. Saya bersama Dian. Pengujian sampel lulus. Produksi sesuai jadwal. Nona Harpa senang dengan kita. Jadi, Dian, bagaimana saya bisa berterima kasih? Saya ingin membeli pabrik Apex. Pabrik Apex, bukankah itu tempat kamu dulu bekerja? Sejak mereka kehilangan dukungan teknis kamu, pesanan mereka turun setengahnya. Ini waktu yang tepat untuk mengakuisisi. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ingin mengakuisisi mereka? Bagaimanapun, aku berasal dari Apex, dan itu selalu ada di pikiranku. Aku akan kembali cepat atau lambat. Kali ini, aku ingin melakukannya sendiri, dan mengambil alih Apex. Katakan padaku, kenapa pesanan turun banyak bulan ini? Bapak Doni, ku dengar pabrik mesin pelopor menandatangani pesanan besar dengan Nona Harpa. Banyak pelanggan beralih ke mereka. Dan sepertinya Dian akan bekerja sama dengan Ibu Hana untuk mengakuisisi pabrik kita. Apa? Dian? Mengakuisisi pabrik kita? Kamu bercanda? Aku dengar dari gosip industri. Katanya mereka sudah menyiapkan dokumen. Berani sekali mereka menyasar pabrikku. Siapkan mobil sekarang. Aku akan ke pelopor. Ya, Bapak Doni. Ibu Hana, Departemen Keuangan dan Hukum sudah mengonfirmasi semua. Arus kas kita bisa menutupi sepenuhnya utang Apex dan juga membeli semua peralatan mereka. Sekarang kita tinggal menunggu Apex menandatangani. Ibu Hana, akuisisi itu baik, tapi tidak ada satupun karyawan senior dari Apex yang boleh dipecat. Mereka punya keterampilan, integritas, dan etos kerja. Mereka semua bekerja di garis depan bertahun-tahun staf inti. Tidak masalah, terserah kamu, Ibu Hana. Bapak Doni dari Apex ada di gerbang perusahaan, dia bilang ingin bertemu denganmu. Cepat sekali dia datang. Ayo temui dia. Bapak Doni, lama tidak bertemu. Bapak Doni, Anda sangat tahu banyak. Dokumen kami bahkan belum dikirim dan Anda sudah tahu. Hana, kamu berani sekali bekerja sama dengan Dian untuk mengincar Apex. Karena Anda sudah tahu, saya tidak akan bertele-tele. Benar. Kami akan mengakuisisi Apex. Apex sekarang terlilit utang.
Daripada berjuang lebih baik segera menjual. Hentikan omong kosongmu. Bahkan jika saya bangkrut, saya tidak akan pernah menjualnya kepadamu. Dian, kamu benar-benar luar biasa, diam-diam di belakangku beraksi seperti ini. Bapak Doni, kebangkrutan Apex tidak bisa dihindari. Mengapa memaksakannya? Lepaskan lebih awal, dan para pekerja tidak akan kehilangan gaji mereka dan menimbulkan masalah. Cukup. Apex adalah milikku, dan tidak ada yang menyentuhnya. Bapak Doni, kami sedang menawarkan sekarang untuk memberimu kesempatan keluar. Jika tidak kamu terima, kamu bisa berakhir terjebak. Jangan ancam aku. Hanya karena kamu menggandeng harpa bukan berarti kamu bisa seenaknya. Aku bilang, Apex akan bangkit kembali. Bapak Doni, jika Anda tanda tangan sekarang, Anda masih bisa mendapatkan kompensasi. Jika tidak, dalam 2 bulan Apex harus mengajukan kebangkrutan. Maka Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Benar. Menjual Apex kepada kami sekarang tidak hanya melunasi semua utang, tetapi Anda juga akan mendapatkan pembayaran yang bagus. Anda seharusnya tahu bagaimana menghitung lebih baik dari kami. Kamu. Jika tidak tanda tangan, kamu tidak hanya bangkrut, tetapi gaji pekerja tidak akan dibayar, dan kamu akan menghadapi tuntutan hukum. Apa kamu yakin bisa menangani itu? Apa yang mereka katakan masuk akal? Apex sekarang tidak punya pesanan. Jika gaji tidak dibayar, para pekerja pasti akan berbalik melawanku. Lebih baik jual pabrik sekarang dan selesaikan. Bapak Doni, dari sekian tahun saya bersama Apex, saya meminta Ibu Hana untuk menambahkan sedikit kompensasi ekstra. Uang ini untuk Anda sekarang seharusnya lebih dari cukup. Baik, saya akan tanda tangan. Tapi, saya ingin meminta kompensasi sedikit lebih. Baiklah. Karena Bapak Doni sudah mengangkatnya, saya akan langsung juga. Di atas jumlah asli, tambah 5% lagi. Ini tawaran terakhir saya. Oke, bawakan saya dokumennya. Halo semuanya, saya Dian. Mulai hari ini, saya sekarang Direktur Teknis pabrik ini. Di sini, saya mengumumkan 3 aturan baru yang mengesampingkan semua peraturan pabrik. Pertama, perusahaan memberi penghargaan dan hukuman secara adil, dan yang kompeten naik ke puncak. Mulai hari ini, bonus kalian, kinerja, dan promosi semua terkait dengan kemampuan, bukan sanjungan atau jaringan sama sekali. Baik. Kedua, jalur promosi perusahaan jelas, dan saya akan membangun sistem penilaian dan evaluasi teknis yang ketat. Bagi yang ingin bermalas-malasan, saya sarankan kalian berhenti selagi bisa. Mereka yang memiliki keterampilan nyata akan diberi panggung. Bagus, bagus, bagus. Ketiga, dan yang terpenting, hormati teknologi dan hormati keahlian. Pabrik kita dibangun di atas teknologi, dan akan bergantung pada teknologi untuk berkembang. Baiklah. Saya sudah selesai. Rapat selesai. Tidak lama kemudian, saya mempromosikan Dian menjadi direktur bengkel. Pabrik segera kembali ke jalurnya. Era teknologi telah tiba. Saya, Dian, tidak akan mundur. R3, ingat aku? Tentu saja aku ingat. Dian. Oh, tidak. Hai, Dian. Ada yang bisa saya bantu? Saya bisa menjalankan jalur perakitan, mengatur data, dan menangani tugas sehari-hari. Di tempat kerja atau kehidupan sehari-hari, saya akan menjadi asisten terpercaya Anda. Biarkan aku bertanya padamu. Setelah semuanya, apakah kamu masih berpikir kamu bisa menggantikan pekerjaanku? Aku perintahkan kamu untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan segala hormat, bahkan jika aku upgrade belasan kali lagi, aku tidak akan pernah bisa menggantikanmu. Sejauh yang aku bisa pahami dan perkirakan, setidaknya untuk 20 tahun ke depan, aku masih belum bisa.